Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang Dani. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat link account dan text code, begitu juga dengan kartu-kartu ya. Ya, masih dalam step 2 yaitu tentang bagaimana membuat data awal perusahaan. Saya ulangi lagi apa aja isinya di step 2 ya. Yang pertama adalah kalian membuat daftar akun, yang kedua buat link account, yang ketiga buat list text code ya, buat text code. Yang keempat menghapus akun yang nggak terpakai. Yang kelima adalah membuat kartu-kartu. Ada dua macam kartu di sini, ada kartu customer supplier dan yang berikutnya ada kartu persediaan. Nah, yang langkah terakhir adalah membuat saldo awal perusahaan atau saldo awal akun. Nah, di pertemuan sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara membuat daftar akun dan segala macam uh, akun header ataupun akun detail ataupun tipe akunnya seperti apa sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kita buka lagi filenya yang telah kita buat ya. Kemarin kita sudah belajar cara membuat daftar akun seperti apa. Ada akun header yaitu akun-akun yang digaris tebal seperti ini. Ada akun detail ya. Kita sudah buat itu semua di sini. Ini sama ya, ada akun header, ada akun detail di sini kita sudah buat lengkap. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan setelah akun telah kita buat semua sesuai dengan soal atau sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Langkah berikutnya adalah membuat link account. Link account ini adalah penghubung antara akun, antara buku besar, antara neraca saldo. Ya, kalau di manual kalian kan mesti tahu ada jurnal, ada neraca saldo, ada buku besar, ada laporan keuangan. Nah, yang menghubungkan kesemuanya itu adalah link account ini ya. Makanya dalam membuat link account harus benar-benar sesuai, karena kalau tidak maka nantinya akan laporan keuangannya akan nggak sesuai juga, akan amburadul nanti ya. Cara buatnya seperti ini. Di setup ada link account ya. Saya ulang, di setup link account. Di link account ini ada 4 link account yang harus dibuat ya. Pertama adalah link account, and banking account. Kita lihat di sini. Nah, ini isiannya yang harus diisi ya. Nah, ini sudah kita buka link account. Misal kita punya data seperti ini. Di link account di atas ada equity account for current earning dan retained earning ya. Dua link account ini berbeda dengan link account yang ada di bawahnya. Di mana di bawahnya ini punya apa ya? Punya suatu isian seperti ini yang kita bisa pilih mau dilinkkan ke akun apa. Sementara untuk dua yang di atas, untuk current earning dan retained earning ini nggak punya pilihan. Jadi caranya gimana? Misal contoh kita punya punya soal atau kita yang mau kita inginkan current earning, retained earning, misalkan kodenya 31001, ini harusnya yang di atas, maaf yang di bawah ini, yang di nomor 2 yang di retained earning di sini, yang di sini ini misal harusnya terhubung ke retained earning kan, tapi bukan dengan kode 38.000 ini ya. Jadi kodenya harusnya yang di sebelah sini ada 31001 di sebelah sini. Nah, gimana caranya agar retained earning ini sesuai dengan apa yang kita inginkan ya? Maka caranya kita ke account list ya, kita ke account list dulu seperti ini. Nah, ke equity, di bagian equity, di bagian retained earning inilah yang kita edit ya. Ada dua akun ini, retained earning dan historical, retained earning dan current earning ini yang kita harus edit dan sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi dua akun ini untuk melingkannya nggak bisa kita pilih dari
nggak bisa kita pilih dari pilihan seperti akun-akun di bawah ini yang tinggal kita misalkan tinggal kita pencet seperti ini dan kita pilih akunnya gitu ya. Ini berbeda untuk link account and banking account yang khusus yang current earning dan retained earning ini. Caranya untuk merubah agar sesuai dengan apa yang kita inginkan, caranya dengan mengedit akun yang sudah ada. Contoh tadi, retained earning ini kodenya kan harusnya 31001, maka kita edit saja dengan cara klik di panah atau klik dua kali seperti ini. Nah, kita sesuaikan dengan berapa yang harusnya gitu ya. 1001. Jadi kita ganti di sini 1001 seperti ini. Lantas kita oke. Ini udah sesuai 1001, di sini juga 1001. Berikutnya current earning. Current earning di sini ini yang sesuai adalah harusnya 31003 ya. Current earning, income summary, current year earning itu sama ya, atau ikhtisar laba rugi itu sama, sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Ini juga kita edit 1003. Oke, setelah itu sudah sesuai. Nah, kita lihat lagi sekarang di link account-nya apakah sudah berubah. Nah, ini sudah sesuai seperti ini. Jadi begitu caranya untuk merubah khusus yang dua ini, current earning dan retained earning. Berikutnya, equity account for historical balancing. Nah, ini sudah otomatis dari Mayop ya, historical balancing. Linknya kemana? Historical balancing account. Ini adalah akun otomatis yang memang ada di Mayop. Di soal kalian, biasanya misalkan kalian mengerjakan soal atau dapat soal praktik ya, biasanya nggak ada nih akun historical balancing account, ini nggak ada di daftar akunnya. Misalkan contoh di Mikronik Internusa di sini pun historical balancing account nggak akan ada di sini ya. Karena ini adalah akun yang khusus dibuat oleh Mayop ya, untuk mendeteksi jika ada suatu transaksi yang nggak balance gitu ya. Jadi jika ada satu transaksi yang nggak balance, maka ketidakbalanannya itu ya, ketidakbalanannya itu akan masuk ke akun historical balancing account gitu ya. Jadi ini nggak perlu diganti-ganti lagi, biarkan seperti itu. Baik, berikutnya adalah bank account for electronic payment. Bank account for electronic payment ini digunakan untuk akun yang bertipe bank ya, akun yang bertipe bank khusus untuk pembayaran secara elektronik gitu ya. Pembayaran secara elektronik. Di soal-soal baik itu Mikronik atau yang lainnya, biasanya ini jarang digunakan ya. Biasanya ini jarang digunakan. Gunanya ini adalah jika perusahaan tersebut mempunyai satu akun, ya akun tersendiri yang berisi kas ya, yang berisi kas, makanya jenisnya harus bank ya, yang berisi kas, dan akun tersebut digunakan untuk pembayaran secara elektronik. Misalkan pakai e-banking atau segala macamnya ya. Jadi akun tersendiri gitu ya. Nah, kalau di misalkan di soal nggak ada seperti itu ya berarti biarkan aja seperti ini, diisi electronic clearing account aja. Jadi biarkan sesuai standar Mayopnya seperti itu. Nah, di bawahnya lagi ada bank account for undeposited funds gitu. Bank account for undeposited fund ini artinya adalah suatu akun yang digunakan oleh perusahaan ya, satu akun yang digunakan oleh perusahaan untuk menampung sementara ya, misalkan menampung sementara apa? Menampung sementara misalkan seperti cek gitu ya. Contoh gini, perusahaan menerima cek ya, misalkan menerima cek dari utang customer gitu ya, menerima cek. Jadi customer bayar ke kita dengan cek, tapi kasnya masih belum kita terima gitu ya. Jadi kas realnya belum kita terima atau cek ini belum kita uangkan. Maka untuk menampung itu ya, karena pada saat pelanggan itu telah bayar, otomatis kita harus mengurangi piutang ya, harusnya ya, harus mengurangi piutang dan menambahkan kas. Sementara kasnya masih belum kita terima gitu ya, karena berupa cek dan mungkin ceknya itu punya tanggal jatuh tempo tertentu yang pencairannya di tanggal-tanggal tertentu nggak pada hari itu juga gitu misalkan ya. Maka untuk menampung hal itu ya dibuatlah
satu akun namanya undeposited funds ya. Jadi maksudnya yang di sini adalah seperti itu, akun seperti itu ya. Jadi jangan di-linkkan ke cash in bank gitu ya. Ini biasanya akun undeposited fund sudah ada standarnya di Mayop, namanya juga akunnya sama, undeposited fund ya. Jadi tetap seperti itu, jadi jangan dirubah-rubah saja ini ya. Yang perlu kita rubah adalah yang tiga ini, historical balancing, electronic payment, ataupun undeposited fund biasanya nggak perlu dirubah-rubah ya, nggak perlu dirubah-rubah. Yang perlu kita sesuaikan hanya beberapa di atas ini seperti current earning ya. Ya sudah saya jelaskan kemarin pada saat kita buat akun ya, bagaimana cara buat akun. Untuk akun-akun current year earning, retained earning ini harus kita buat edit ya, caranya kita edit akun agar bisa menyesuaikan dengan yang kita mau gitu ya. Baik, berikutnya link account berikutnya adalah sales account ya. Sales account. Jadi di sales account ada dua isian. Pertama, asset account for tracking receivable ya. Di sini diingat-ingat bahwa tracking receivable. Jadi yang diminta di sini hubungkan akun aset, akun tipe aset untuk men-tracking ya, melacak piutang gitu ya. Jadi artinya kasarannya seperti ini, akun apa yang digunakan untuk menampung piutang dagang gitu ya, maka itu yang dilingkan ke sini ya. Otomatis kalau yang digunakan untuk piutang dagang, maka yang cocok adalah akun piutang dagang. Caranya gimana? Tinggal klik di sini. Kalian cari akun aset, berarti kode 1. Yang cocok untuk menampung piutang dagang akun apa? Oh ini, akun receivable, akun piutang dagang. Terus kita use account atau bisa klik 2 kali di sini atau bisa klik use account. Sudah terhubung ke sini ya. Terus berikutnya bank account for customer receipt. Bank account for customer receipt ini artinya jika ada pelanggan yang membayar piutang, maka piutang tersebut akan masuk ke utang apa? Kasnya gitu ya. Makanya di sini adalah ditanya bank account, bank tipe apa akun tipe bank gitu ya. Ini apa yang cocok ke sini? Berarti cash in bank seperti ini ya. Jadi tinggal klik di sini langsung pilih mana yang cocok. Misalkan ini masuk ke cash in bank, kita pilih cash in bank. Misalkan cash in banknya ada dua, cash in bank Krakatau, cash in bank BCA misalkan ya. Maka yang cocok mana? Jika yang digunakan untuk nerima piutang itu yang Krakatau, pilih yang Krakatau. Jika perusahaan itu punya dua, yang satunya BCA itu untuk nerima piutang, maka pilih yang BCA. Gitu. Jadi sesuaikan dengan keadaannya. Gitu. Kalau sudah klik 2 kali seperti ini. Berikutnya ada banyak lagi di sini ya. Ada banyak lagi pilihannya di sini. Saya jelaskan secara singkat aja. Pertama, I charge rate on sales. Jadi ini digunakan jika perusahaan kita itu menerima ongkos angkut penjualan gitu ya. Jadi saat pelanggan kita belanja ke kita, kita antarkan barangnya itu, nah ada ongkos yang kita charge kepada pelanggan kita, berarti berupa penerimaan bagi kita ya. Makanya di sini dimasukkan dalam income account for freight ya. Maka linkkan ke akun yang sesuai jika ada. Jika nggak ada ya nggak perlu dilinkkan gitu ya. Ini hanya jika ada. Yang ini wajib dilinkkan, yang 2 di atas, yang 4 di bawah hanya wajib jika ada gitu ya. Berikutnya I track deposit collected from customer. Ini artinya jika ada customer kita yang naruh uang ke kita gitu ya. Naruh uang ke kita, misalkan untuk nanti saya tabungkan, istilah kasarnya saya tabungkan uang ini ke kita ya, ke perusahaan kita, nanti sewaktu-waktu saya belanja saya tinggal mengurangi tabungan ini. Maka jika ada akun seperti itu yang digunakan seperti itu atau perusahaan melaksanakan hal semacam itu, maka ini bisa dihubungkan ke akun liability ya. Tipenya liability utang, akun utang ya, karena itu uang customer kita yang ada di kita. Jadi masih berupa utang buat kita. Berikutnya I give discount for early payment. Ini jika kita memberi diskon penjualan ya atas misalkan jika bayar kurang dari 10 hari diskon 2% gitu ya. Maka akun diskonnya itu akan masuk ke sini gitu ya. Contoh di sini nih ada ya. Di PT Mikronik ini ada contohnya I give discount for early payment. Jadi kita klik di sini, kita pilih mana yang sesuai.
Nah, ini ada sales discount gitu ya, dipilih di sini sales discount, use account. Oke. Nah, oke ya, gitu. Berikutnya I assess charge for late payment. Nah, ini yang kebalikannya dari yang barusan. Kalau tadi dikasih diskon, kalau ini didenda ya. Denda itu jika pelanggan kita telat bayar, maka akan kena denda. Nah, denda itu kan berarti berupa pendapatan bagi kita, akan masuk income account for late charge ya. Kita linkkan sesuai biasanya di kode 4 sini, tapi ini nggak ada ya, jadi nggak perlu kita linkkan. Oke, kalau sudah kita oke seperti ini, kita ke link account berikutnya, purchase account. Kebalikannya dari sales link account ya. Purchase link account ini untuk yang pembelian barang dagangan. Jadi di atas liability account for tracking payable. Akun utang untuk mengetahui berapa utang kita, maka dilinkkan ke account payable seperti ini. Account payable, akun utang dagang. Bank account for paying bill. Akun tipe bank untuk membayar utang dagang. Jadi kalau bayar utang dagang kita pakai akun apa gitu ya. Ini hanya ada satu ya, jadi kita pilih cash in bank saja. Kecuali kalau ada dua seperti telah saya jelaskan tadi. Kalian pilih yang sesuai ya. Yang sama seperti tadi, yang dua ini wajib diisi. Yang 5 di bawahnya ini enggak perlu diisi ya. Diisi hanya jika memang perusahaan melaksanakan itu. Baik, di sini ada banyak pilihannya. Pertama ada I can receive item without supplier bill. Ini artinya utang sementara ya. Utang sementara. Ini artinya utang sementara terima barang gitu ya. Artinya apa? Kita terima barangnya dulu ya. Cuman kita belum dapat tagihannya dari supplier kita gitu ya. Secara resmi tagihannya berapa itu belum kita dapat. Tapi kita sudah menerima barangnya. Nah, jika ada itu maka akan ada akun sementara yang digunakan, yaitu akun liability ya. Tapi pada prakteknya jarang gitu ya digunakan ini. I pay freight on purchase. I pay freight on purchase itu tagihan biaya angkut ya. I track deposit paid to customer, ini adalah uang muka pembelian. Sama kayak tadi kebalikannya. I take discount for late payment, sama ini diskon pembelian. I pay charge for late payment, sama ini juga denda keterlambatan pembelian gitu ya. Ini hanya diisi jika, sekali lagi ini hanya diisi jika ada kejadian seperti itu. Jika nggak ada maka tidak perlu. Baik, itu adalah link account yang harus kalian ketahui, ada 3 itu. Kita lanjut ke berikutnya, text code. Baik, setelah link account kita buat selanjutnya adalah kode pajak. Ada di sini di list, sekali lagi di list, di menu list, ada di text code. Ya, pada saat awal kalian buat text code ini pasti akan banyak sekali ini ya, yang bawaannya dari Mayop akan banyak kode pajak di sini yang kita butuhkan ya. Kita butuhkan biasanya hanya 2 ya. Pertama adalah NT atau not reportable good and service tax. Ini artinya jika nggak ada pajak yang kita pungut atau yang kita bayar gitu ya, kita gunakan kode NT. Berikutnya adalah pajak VAT, Value Added Tax. Kalau di sini sih istilahnya sebetulnya adalah PPN ya, sama dengan PPN, pajak pertambahan nilai ya. Jadi sisakan hanya 2 ini. Yang lain yang nggak kepake itu dihapus saja. Cara menghapusnya gimana? Saya contohkan misal. Yang lain yang nggak kepake dihapus saja ya. Misal contohnya ini ada RG, kode RG ini nggak kita pakai ya, kita hapus saja. Kalian bisa klik kanan di sini ya, klik kanan, atau juga klik kanan delete text code, atau juga diklik 2 kali edit delete text code ya. Cuman yang saya sarankan yang lebih cepat adalah klik kanan delete text code seperti ini. Maka hanya tersisa 2, VAT Value Added Tax Good and Service Tax sama NT. Nah, yang perlu kita buat adalah kode pajak yang VAT Value Added Tax PPN ya. Kita buat sesuai dengan PPN yang ada di negara kita ya. Pertama kita buat misalnya kodenya bukan VAT lagi tapi PPN ya. Deskripsinya adalah pajak
pertambahan nilai gitu ya. Tipenya sama, tipenya ini good and service tax ya, pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai itu dikenakan untuk pajak bagi barang ya, bagi barang dan jasa ya, pajak barang dan jasa. Rate-nya berapa? Besarannya kalau di Indonesia adalah 10% PPN ya, nanti kalian pelajari juga di administrasi pajak tentang PPN. Berikutnya adalah link account for tax collected. Jadi kalau PPN itu ya nanti akan pelajari lebih jauh di administrasi pajak ya. Ada namanya pajak keluaran, pajak masukan ya PPN ya. Pajak keluaran itu adalah artinya pajak yang harus kita keluarkan ke kas negara. Pajak masukan artinya adalah pajak yang sudah kita bayar. Ya, pajak yang sudah kita bayar artinya pada saat kita kulaan barang ya, kita kulaan barang, beli barang, misalkan contoh kalian beli sabun, harganya 500 misalkan. Harganya misalkan 550. Maka di harga 550 itu ada pajak 10% ya. Misalkan 10%-nya harga aslinya 500, pajaknya 10% artinya 50, maka kalian harus bayar 550. Nah, pada saat kita beli itu kita otomatis sudah bayar pajak sebesar 50 gitu ya. Nah, untuk pengusaha kena pajak ini nanti ceritanya panjang lagi, nanti kalian belajar sendiri tentang BPN. Jadi pada saat kita beli intinya begini, pada saat kita beli kita bayar pajak, pada saat kita jual ya, pada saat kita jual barang itu ya, jadi misalnya perusahaan dagang, pada saat kita kulaan kita bayar pajak, pada saat kita jual barang itu kita narik pajak dari konsumen karena barang yang kita jual ke konsumen itu juga harus ditarik pajak. Maka ada tax collected dan tax paid ya. Kalian pelajari lagi lebih jauh di administrasi pajak. Yang perlu kalian ketahui di sini adalah bahwa tax collected ini kalian linkkan, kalian hubungkan dengan value added tax atau VAT out ya. Kalian linkkan seperti ini. VAT out, pilih VAT out. Yang tax paid ini kalian linkkan ke VAT in seperti ini. Kalau kalian susah mengingatnya, kalian tinggal ini aja, dilihat collected O ya sama dengan out. Paid ada I di sini sama dengan in, VAT in ya. Jadi diingat-ingat itu aja secara gampang. Oke, ini sudah tentang kode pajak seperti itu, hanya ada dua itu. Pertama, kalian harus hapus pajak yang nggak dipakai. Kedua, sisakan hanya NT dan VAT. Nah, yang VAT itu kalian edit sesuaikan dengan pajak di Indonesia. Dukung channel Pelajari dengan cara like dan subscribe. Tak ada satu hal yang sulit jika kita mau pelajari.